Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 6. Hari ini kita akan belajar pengajaran bahasa Sunda khusus untuk kelas 6 pada halaman 40 ya. Kita akan baca biografi yang berjudul Pak Aip Budayawan Terkenal atau Pak Aip Budayawan Kahot. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe-nya dan like-nya untuk channel Ibu Tini agar Ibu bisa bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Baik anak-anakku, sekarang kita mulai saja pembelajaran pada halaman 40 tentang Pak Aip Budayawan Kahot atau Pak Aip Budayawan Terkenal. Siapkan dulu buku tulisnya, kemudian penanya kalian catat. Pak Aip adalah atau Pak Aip teh orang Sunda. Pak Aip itu orang Sunda anu prestasinya luar biasa, yang prestasinya luar biasa. Sanes bohong disebut budayawan kahot teh, bukan sombong disebut budayawan terkenal ya. Margi karya-karyana seueur pisan bari sarae ajeuna, karena karya-karyanya sangat banyak sekali dan bagus-bagus semuanya. Kemudian kita lanjut, prestasi Aip Rosidi dina widang basa sareng budaya kalintang pinunjulna ya. Prestasi Aip Rosidi dalam bidang bahasa dan budaya sangat terkenal, pinunjulna atau unggul ya, sangat terkenal. Kalintang itu teramat ya, pinunjul itu unggul ya, jadi sangat unggul, sangat terkenal. Lianti Pangarang, selain pengarang, selain dari mengarang, anjeunna ge ngadosenan ya, dia juga menjadi dosen. Ngadekeun organisasi, artinya mendirikan organisasi, ngayakeun hadiah sastra atau memberikan hadiah sastra. Ngadekeun penerbitan ya, mendirikan penerbitan. Sareng ngayakeun rupi-rupi panalungtikan ya, artinya apa, dan mengadakan macam-macam penelitian. Panalungtikan itu penelitian ya. Gagasan-gagasan Pak Aip seueur manfaatna. Gagasan Pak Aip itu sangat banyak manfaatna. Pikeun basa ya, pikeun basa sareng budaya di Indonesia. Pikeun bahasa dan budaya di Indonesia. Teu aneh upami Pak Aip kenging gelar Dr. Honoris Causa ti Universitas Pajajaran ya. Tidak aneh seumpama Pak Aip mendapat gelar Dr. Honoris Causa ti Universitas Pajajaran. Jadi banyak manfaatnya sehingga dia mendapatkan gelar ya. Itu tidak hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Kita masuk pada paragraf kedua. Pak Aip teh pangarang produktif. Tahu ya artinya produktif ya, jadi masih mengarang sampai sekarang, sangat produktif ya. Lianti ngarang, selain mengarang sajak, sareng carita pondok atau cerita pendek, Pak Aip ge ngarang roman. Nah, Pak Aip juga pengarang atau ngarang roman ya. Kemudian ada esai, ada biografi, kritik, sarang memoir ya, dan percakapan gitu ya. Pak Aip mah tos makalangan ya. Pak Aip mah sudah berpengalaman ti yuswa 12 tahun ya, dari usia 12 tahun ya, mulai dina widang surat menyerat. Nah, dari usia 12 tahun sudah mulai di bidang surat menyurat. Bukuna anu munggaran medal nalika yuswana nembe 17 tahun. Buku yang pertama dikeluarkan ketika usianya baru 17 tahun gitu ya. Dugi kakewari sampai sekarang ya. Anjeuna masih kene sering ngarang ya. Dia atau dirinya masih suka sering mengarang. Boh dina bahasa Indonesia ya, boh dina bahasa Sunda, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda gitu ya.
Malah sawantara buku karangan Pak Aib tos aya anu diterjemahkan ya. Bahkan sebagian buku karangan Pak Aib sudah ada yang sudah diterjemahkan karena bahasa dengan kepada bahasa yang lain. Contohnya bahasa Perancis, bahasa Kroasia, sareng bahasa Jepang. Pak Aib Rosidi dibabarkan di Jatiwangi. Nah, Pak Aib Rosidi dilahirkan di Jatiwangi, Majalengka, ya, Jawa Barat. Kaping 31 Januari, tanggal 31 Jani 1938. Namatkeun atikan atau pendidikan tingkat SD di Jatiwangi tahun 1950. Namatkeun SMP di Jakarta tahun 1953. Lajeng langsung meneruskan sekolah ke Taman Madya di Jakarta. Sing saha bae anu sering maca tangtos bakal caang pikiran. Siapa saja yang sering baca tentu bakal terang pikirannya. Ti alit kene anjeunna tos resep maca. Dari masih kecil sekali dia sudah suka membaca. Bacaan non wae ku anjeunna diaos ya. Bacaan apa saja yang dibaca olehnya nuju sekolahna. Di sekolahnya anjeunna sering pisan nambutan buku ti perpustakaan ya. Di sekolahnya dia sering sekali meminjam buku dari perpustakaan. Rerencanganana mah nambut buku teh mung hiji bari duka tamat duka hante ya. Rerencangan tuh teman-temannya ya. Teman-temannya jika minjam buku paling cuma satu ya, mungkin hanya satu sambil atau tidak tahu tamat atau tidak. Tetapi ari Pak Aib mah sekali nambut buku opat. Jika Pak Aib mah ya sekali minjam buku 4 ya, bari tamat sekalian tamat ya. Ari Pak Aib mah sekali nambut buku opat bari tamat ya. Kalau Pak Arif minjam buku langsung 4 dan langsung tamat. Samalah buku teh di ausna sok dugi kedua kali ya. Kadang buku yang dibacanya bisa sampai kedua kalinya. Sangkan jonjon Pak Aib sok maos buku dina kolong kursi males kagungan eyangna. Agar lebih jelas, kadang Pak Aib itu suka baca buku di kolong kursi males milik eyangna. Pak Aib sok ngagaleh buku ti loak. Nah, jadi maksudnya Pak Aib suka mencari buku dari loakan, barang-barang loakan ya, atau barang-barang bekas. Sanes ti loak, ya, selain dari loakan, Pak Aib sok mesen buku langsung ke penerbitna. Pak Aib suka memesan buku secara langsung ke penerbitnya. Nganggo kartu pos, ya, menggunakan kartu pos. Artosna dikintun nganggo pos wesel. Nah, uangnya dikirimkan menggunakan pos wesel saparantos buku katampi setelah bukunya diterima. Sanesna ti Pak Aib ya, selain dari Pak Aib zaman dulu ya, zaman harita moal aya nu ngagaleh buku ku cara kitu. Tidak akan ada yang mencari buku dengan cara seperti itu. Upami zaman kiwari mah aya nu sebut transfer di ATM. Seumpama zaman sekarang mah ada yang disebut transfer dari ATM. Aya nu disebut ical galeh, ada yang disebut mencari membeli secara online. Segala sing sarwa gampang, semuanya serba mudah ya, sarwa gampil, serba mudah. Zaman harita mah teu acan aya. Zaman dulu mah belum ada. Nanging Pak Aib kalintang motekar. Tapi Pak Aib sangat kreatif ya, sangat kreatif. Ku jalaran seueur maos ya. Oleh sebab itu banyak membaca. Pangawaruh Pak Aib langkung luhur timurang kalih.
ya. Pengetahuan Pak Aib lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, ya, dibandingkan anak-anak sesamanya, dibandingkan teman-teman yang lain gitu yang seumurnya. Biasana mah yuswa sakitu teh masih keneh diajar kana ngarang. Biasana umur-umur seperti itu masih saja belajar mengarang. Ari Pak Aib mah tos mahir, ya. Tetapi Pak Aib sudah mahir. Bari seueur karyana dan sangat banyak karya-karyanya. Karyana dikintunkeun ke majalah-majalah. Karya-karyanya dikirimkan ke majalah-majalah. Lianti seueur maos, selain banyak membaca, Pak Aib sering diskusi sareng para sastrawan sanesna. Pak Aib sering diskusi dengan para sastrawan yang lain. Silih simbeuh pangaweruh, saling memberi pengetahuan, ya. Pak Aib sok ngalap ilmu ti aranjeuna. Pak Aib suka mengambil ilmu dari mereka, ya, dari para sastrawan tersebut maksudnya, ya. Dina widang atikan, dalam bidang pendidikan, Pak Aib sering maparin kuliah umum, ya. Pak Aib sering memberikan kuliah umum di universitas-universitas, boh di Indonesia, ya, boh di mancanegara. Jadi baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pak Aib kantos ngadosenan di Fakultas Sastra Unpad. Pak Aib pernah menjadi dosen di Fakultas Sastra Unpad. Pak Aib ngadosenan oge, Pak Aib juga menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Samalah Pak Aib ngadosenan di Osaka, Jepang. Tuh, jadi Pak Aib juga sudah menjadi dosen di Jepang. Pak Aib ngaraos prihatin. Pak Aib merasa prihatin karena kehidupan sastra Sunda. Pada kehidupan sastra Sunda. Ku kituna ngawitan tahun 1989 anjeunna secara pribadi maparin hadiah ka pangarang anu kayana punjul. Oleh sebab itu, mulai tahun 1989 dia atau dirinya secara pribadi memberikan hadiah kepada pengarang yang karyanya unggul, ya. Hadiahna dinamian Rancage. Hadiahnya diberi nama Rancage. Tinggawitan tahun 1993 hadiah sastra Rancage teh dikolakokeun, ya. Jadi maksudnya mana tuh tadi? Dari tahun 1993 hadiah sastra Rancage itu kemudian disponsori, ya, dikokolakeun, disponsori oleh Yayasan Kebudayaan Rancage, ya, Yayasan Kebudayaan Rancage. Yayasan Rancage diadegeun ku anjeunna keneh. Nah, Yayasan Rancage ini didirikan oleh dia sendiri. Karya anu dileler hadiahna, karya anu dilerer atau karya yang diberikan hadiah sanes sastra Sunda Wungkul, bukan hanya sastra Sunda. Nanging oge sastra daerah liannya, tetapi juga sastra daerah yang lain, Jawa, Bali, Lampung, sareng Batak. Lianti hadiah sastra Rancage, Yayasan Kebudayaan Rancage maparin hadiah Samsudi anu diajengkeun pikeun karya sastra bacaan murangkali anu unggul. Jadi maksudnya di sini selain hadiah sastra Rancage, Yayasan Kebudayaan Rancage juga memberikan hadiah Samsudi yang dipromosikan untuk karya sastra bacaan anak-anak, ya, yang unggul, yang baik. Nah, itu sebagian isi dari biografi dari Pak Aib, budayawan terkenal yang dari daerah Majalengka. Sekarang kita tinggal lihat pertanyaan atau latihan pada halaman berikutnya. Nah, ini pertanyaannya pada latihan pertama. Ayeuna hidup jeung babaturan sekelompok, jawab ieu pananya, ya. Sekarang kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaannya nomor 1. Saha ngaran tokoh anu dicaritakeun teh?
Tadi kita berbicara tentang Bapak Ayib Rosidi ya. Kemudian di mana jeung iraha dibabarkeunana di Majalengka kaping 31 Januari 1938. Naon bae jasana pikeun masyarakat? Tadi jasanya apa? Ngadekeun organisasi, ngayakeun hadiah sastra, ngadekeun penerbitan, ngayakeun rupa-rupa panalungtikan. Nah, kumaha ketakna dina ngamajukeun budaya? Nah, kita lihat ya, ini sudah Ibu catat di sini. Ketakna dina ngamajukeun. Nomor 4 ya. Iraha Pak Ayib Rosidi ngawitan kapan Pak Ayib mulai menulis? Ngawitan nyerat di usia 12 tahun. Nah, ya sejak usia 12 tahun. Nomor 5, kumaha ketak dina ngamajukeun bahasa jeung budaya. Nah, ketakna dina ngamajukeun bahasa jeung budaya diantarana ngayakeun hadiah ya, ngayakeun hadiah sastra jeung ngadekeun penerbitan. Nomor 6, kumaha ketakna di bidang pendidikan. Nah, di bidang atikan atau pendidikan. Pak Ayib sering maparin kuliah di universitas-universitas ya, boh di Indonesia atau boh di mancanegara. Nomor 7, tanggapan masyarakat mancanegara ke Pak Ayib Rosidi. Tanggapan masyarakat mancanegara ke Pak Ayib tentunya diterima ya dengan baik oleh seluruh masyarakat. Jeung Pak Ayib kantos ngadosenan, tuh pernah menjadi dosen juga di universitas nu aya di Osaka, Jepang. 8, aya tuladanan tina diri Pak Ayib. Naon wae tuladanana? Nah, tuladanana yaitu diantaranya itu rajin maca timurang kalih ya, rajin membaca sejak masih kecil. Nomor 9, kunaon sababna Pak Ayib disebut hayam jago anu leumpangna miheulaan sasamana? Hayam jago leumpangna miheulaan sasamana. Naon sababna? Sabab Pak Ayib ngaheulaan babaturanana di bidang atikan, mendahului ya. Jadi Pak Ayib mendahului teman-temannya di bidang pendidikan. Nomor 10, pertanyaannya kumaha pamadegan hidup atau bagaimana pendapatmu mengenai ya, ngenaan Pak Ayib. Nah, pendapat kamu atau pendapat kita tentang Pak Ayib teh bisa jadi contoh di bidang atikan atau di bidang pendidikan. Sebab Pak Ayib resep kana maca, sebab Pak Ayib suka dengan membaca dari masih anak-anak. Nah, jadi Ibu harap kalian juga harus suka dengan membaca agar kalian bisa melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi ya. Sebagai generasi muda harus bisa semua bahasa ya, atau semua materi, atau kalian tinggal pilih bidang apa yang kalian sukai kemudian kalian tekuni agar bisa menghasilkan sebuah karya. Oke anak-anakku, sampai di sini materi bahasa Sunda di halaman 40-41 tentang maca biografi. Ibu harap kalian semuanya paham. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.